Ketika Pilkada DKI perkenalan awal secara formal dan official Mas Anies sama PKS, saya agak beruntung tuh Bang Pangi karena ada di the center of eh, bukan turbulen ya, the center of process lah gitu loh, karena mendampingi Mas Anies bersama Bang Sandi ya, bersyukur dengan pertolongan Allah dan bantuan dari seluruh warga DKI dan juga seluruh masyarakat, Mas Anies Bang Sandi bisa memenangkan kontestasi Pilkada DKI 2017. Selama 5 tahun, 2017 sampai Husnul Khotimah 2022, Partai Keadilan Sejahtera melakukan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya, kerjasama yang penuh kebaikan dan ketakwaan bersama Mas Anies membawa Jakarta naik ke level yang lebih rukun, lebih adem, lebih akur, lebih asyik, ya, lebih adem sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Nah, tentu kerjasama baik di 2017 sampai 2022 ini menjadi modal mahal bagi PKS yang sudah menetapkan Mas Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Saya kebetulan karena juga mendapat amanah sebagai anggota Majelis Syuro ikut serta Bang Pangi. Bagaimana proses Mas Anies itu dipilih oleh PKS. Dasarnya dua. Ya, yang pertama tentu kita ingin menang. Dan yang kedua tentu kemenangan yang penuh berkah. Ya. Yang menang ini Mas Anies punya inner beauty. Ya. Catatannya banyak, tapi semua juga punya banyak catatan Bang Pangi ya. Tetapi masuk top 3 dengan segala kondisinya itu tidak mudah ya. Sehingga eh, peluang kemenangan Mas Anies nampak dengan jelas. Relawannya tumbuh seperti jamur di musim hujan, tetapi yang lebih utama buat PKS kemenangan yang penuh berkah ya, karena Mas Anies dengan akhlak yang baik, dengan komitmennya untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, insya Allah sama sebangun dengan tujuan PKS. Karena itu DNA Mas Anies sama PKS ini penting ya. Tetapi dalam perjalanannya, wabil khusus setelah 3 Oktober 2022 ketika dengan sangat brilian dan saya sangat angkat topi kepada Bang Surya Paloh serta Partai Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies, itu ada pergeseran. Ya, bahasanya brand Anies dengan PKS yang selama ini melekat. Bahkan kalau Bang Zulfan Lindan itu bilangnya gini, kalau Demokrat, Nasdem, PKS dukung Anies, maka Demokrat dapat 20, Nasdem dapat 20, PKS dapat 60 gitu, Bang Pangi. Gitu. Tapi dalam kenyataan surveinya, ternyata kesan pertama begitu menggoda. Sehingga Nasdem luar biasa mengambil momentum dan buat saya itu sesuatu yang niscaya dan harus angkat topi buat Nasdem. Karena demikian cerdas mengambil move politiknya menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Anies. Dan tentu menjadi tantangan buat PKS gimana merebut kembali DNA Anies itu kepada PKS, sehingga karena pileg pilpresnya jalan bareng, maka kita berharap kotel efeknya itu tidak sepenuhnya dominannya ke Nasdem, tapi PKS juga dominan dan kita juga berharap dominan juga untuk Demokrat, sehingga kalau 3 partai pendukung ini mendapatkan manfaat kotel efek, soliditas kita juga menjadi kuat.